Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 34. Mendengar kata-kata Zhao Chenjun, siswa laki-laki itu menatap David Fred dengan tatapan tidak ramah. Ada aturan tidak tertulis di sasana seni bela diri Wei Fengtang, yaitu di sasana seni bela diri, Anda harus berlatih seni bela diri dengan baik dan tidak mengacaukan hubungan antara pria dan wanita. Jadi siswa pria dan wanita di seni bela diri Wei Fengtang Gim Seni pada dasarnya akan mematuhi aturan ini. Kata-kata Zhao Chenjun seperti ini jelas provokatif, dan sangat mudah menimbulkan masalah bagi David Fred. Zhao Chenjun, ada apa denganmu? Di mana saudara David Fred memprovokasimu? Kamu sangat memfitnahnya. Xiao Yu tidak bisa tidak tahan lagi, jadi dia berdiri, menatap Zhao Chenjun dengan dingin dan berkata, "Aku tidak memfitnahnya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia datang ke sasana bela diri kita hanya untuk bersenang-senang." Zhao Chenjun segera membantah kata-kata Xiao Yu, dan menambahkan, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya dirimu sendiri, ada apa? Bukankah kamu mengatakan hal seperti itu?" Kemudian mata semua orang terfokus pada David Fred lagi. "Benar. Aku mengucapkan kata-kata ini." David Fred mengakuinya secara langsung, dan berkata, "Wei Fengtang Martial Aula Seni bukan tempat terlarang, kan? Apa salahnya jika aku berkunjung ke sini? Pelatihan, bukan tempat hiburan, apalagi tempat di mana hubungan antara pria dan wanita kacau." Zhao Chenjun terlihat benar dan tegas. "Hehe, kedengarannya bagus." Mendengar apa yang dikatakan Zhao Chenjun, David Fred malah tertawa. "HMPH. Nak, aku mengingatkanmu sebelumnya bahwa Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang bukanlah tempat hiburan. Kamu hanya dapat memilih untuk mendaftar pelatihan seni bela diri di sini, dan kamu tidak dapat memiliki pikiran lain. Jika tidak, keluarlah secepat mungkin." Setelah Zhao Chenjun selesai berbicara, dia tampak murung. Menatap David Fred, "Jadi, apakah kamu ingin mendaftar untuk pelatihan seni bela diri? Atau kamu ingin keluar?" "Maaf, saya baru saja memberitahu Anda bahwa saya baru saja datang ke sini dengan saudari Ding Wei untuk berkunjung." David Fred menjawab seperti ini, dan kemudian menambahkan, "Juga, saya tidak akan mendaftar untuk seni bela diri di sini karena kungfu di sini. Ini tidak cocok untukku." "Oh. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu memandang rendah seni bela diri Wei Fengtang kita?" Mendengar apa yang dikatakan David Fred, wajah Zhao Chenjun menjadi semakin suram. "Hehe, aku tidak mengatakan aku meremehkan seni bela diri Wei Fengtang. Aku hanya mengatakan bahwa kungfu di sini tidak cocok untukku berlatih." David Fred menjawab sambil tersenyum. "HMPH. Mendengarkan nada sombongmu, kamu jelas berpikir bahwa kamu sangat kuat. Apakah kamu pikir kamu tidak menyukai seni bela diri Wei Fengtang kita?" Zhao Chenjun menanyai David Fred seperti ini, dengan tatapan agresif. David Fred mengerutkan kening. Zhao Chenjun berusaha mempersulitnya, jadi amarahnya juga meningkat, dan dia hanya berkata, "Karena kamu bersikeras mengatakan ini, maka aku hanya bisa mengakuinya. Aku benar-benar tidak tahu seni bela diri dari Wei Fengtang. Awas." Awalnya ada banyak penonton di sekitar, dan kebanyakan dari mereka tahu bahwa Zhao Chenjun sengaja menargetkan David Fred, dan mereka cukup bersimpati padanya, tapi sekarang David Fred benar-benar mengatakan sesuatu seperti "Saya tidak seperti seni bela diri Wei Fengtang." Ayo, jadi semua orang mengubah wajah mereka. Bahkan Xiao Yu, yang telah melindungi David Fred selama ini, memiliki ekspresi memalukan di wajahnya. "Akhirnya aku mengakuinya." Zhao Chenjun terkejut saat melihat respon David Fred seperti ini, dan kemudian bertanya padanya masuk suara dingin, "Nak, apakah kamu tahu konsekuensi mengatakan ini?" "Aku tidak tahu." "Katakan padaku." David Fred menatap Zhao Chenjun dengan tenang. "Apa yang kamu katakan telah menyebabkan kemarahan publik?" kata Zhao Chenjun, dan kemudian menunjukkan tatapan mengancam. "Kamu harus segera meminta maaf kepada kami, jika tidak, kamu tidak ingin pergi dari sini. Benarkah?"
Bagaimana jika aku menolak untuk meminta maaf? David Fred balik bertanya. Kamu tidak minta maaf? Zhao Chengjun berkata dengan wajah muram, maka kamu harus memiliki kekuatan untuk menolak meminta maaf. Oh. Hal. David Fred bertanya lagi. Jika kamu memahaminya seperti ini, tidak apa-apa. Zhao Chengjun mengangguk, dan kemudian dia menatap David Fred, karena kamu telah melepaskannya, maka terima tantangannya. Tantangan? Tantangan apa yang kamu ingin aku terima? Fred. Yun bertanya langsung pada Zhao Chengjun seperti ini. Kamu baru saja berbicara dengan sangat keras, yang menunjukkan bahwa kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu sendiri, tetapi kami juga memiliki aturan. Karena kamu sangat percaya diri, kamu harus menerima tantangan. Setelah Zhao Chengjun selesai berbicara, dia membalikkan badannya. Menuju ke seseorang tidak jauh. Memegang dumbbell di kedua tangan, siswa laki-laki yang sedang melakukan latihan angkat besi memberi isyarat, Liu Datong, berhenti berlatih, saya punya tugas untuk Anda. Siswa laki-laki bernama Liu Datong segera meletakkan halter di tangannya, kemarilah. David Fred mengangkat matanya untuk melirik Liu Datong itu, dan kemudian menemukan bahwa orang ini tinggi dan perkasa, dengan punggung besar, tulang pipi menonjol, alis tebal, kulit gelap, dan sepasang lengan berotot, tampak seperti Fierce yang perkasa. Binaragawan. Pelatih kedua, tugas apa yang bisa kamu lakukan untukku? Liu Datong mengabaikan tatapan David Fred dan langsung bertanya pada Zhao Chengjun. Seseorang ingin menantang kita, kata Zhao Chengjun dengan sengaja. Oh, siapa yang begitu baik? Liu Datong segera mengangkat alisnya saat mendengar ini. Itu dia. Zhao Chengjun mengulurkan tangannya ke David Fred yang ada di sampingnya. David Fred bisa mendengar provokasi dalam kata-kata Zhao Chengjun, tapi dia tidak membantah, tetapi memiliki wajah yang tenang. Oh, apa asal-usul anak ini? Beraninya kamu mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Mata bel tembaga besar Liu Dayong segera terfokus pada David Fred. Kamu tidak perlu khawatir tentang latar belakangnya. Zhao Chengjun berkata langsung kepada Liu Datong, Liu Datong, bukankah kamu paling suka bersaing dengan orang lain? Sekarang seseorang telah datang untuk menantang kita, dan aku memintamu untuk keluar untuk bertarung, hanya untuk memberitahu dia seni bela diri Wei Fengtang kita luar biasa. Dapat menahan pemukulan. Jika saya tidak dapat menahan kekuatan saya dan menyakitinya, minta biaya pengobatan apa yang harus kita lakukan? Liu Datong menoleh dan melirik David Fred, dan mengatakan itu sendiri, dengan jijik di nadanya. Zhao Chengjun bertanya pada David Fred sambil mencibir, kamu juga mendengarnya? Apakah kamu masih berani bertarung? Kurasa aku harus baik-baik saja. Jawab David Fred dengan acuh tak acuh. Hehe. Nak, jangan hanya membicarakannya, ini adalah kata terakhir untuk melihat kebenarannya. Zhao Chengjun memandang David Fred dengan jijik, lalu berkata, Oke. Kalau begitu kamu bisa bertarung sesukamu, dan aku akan menemanimu. David Fred tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Zhao Chengjun, jadi dia bertanya langsung padanya. Menurut aturan sekolah seni bela diri kami, kamu harus pergi ke ring untuk bertarung. Kata Zhao Chengjun kepada David Fred. Oke. Lalu pergi ke arena. David Fred mengangguk dan hendak pergi ke arena. Kakak David Fred, jangan naik. Xia Xiaoyu terkejut saat melihat ini, dan buru-buru menghentikan David Fred, dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiaoyu, aku hanya akan bermain sebentar, kamu tidak perlu terlalu gugup. David Fred berkata padanya seperti ini. Tidak. Tidak. Xia Xiaoyu menggelengkan kepalanya, dan buru-buru berkata kepada David Fred, pergi ke arena bukanlah lelucon, kamu harus menerima tantangan ketika kamu naik, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu menyelamatkanku. Aku hanya pergi dan melakukan beberapa latihan untuk pemanasan, kata David Fred dengan tenang. Kakak David Fred, pergi ke arena untuk berkompetisi dalam seni bela diri benar-benar bukan lelucon, kamu akan terluka. Tentu saja Xia Xiaoyu tidak tahu bahwa David Fred tahu seni bela diri, jadi dia berkata kepada David Fred dengan khawatir. Wajah, jangan naik.
Kalau tidak, beritahu saudari Ding Wei, dia tidak boleh memarahiku sampai mati. Hehe, Xiaoyu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. David Fred tersenyum, lalu dia melirik Liu Dayong, dia hanya lebih besar. Seni bela diri tidak begitu bagus. Hehe, apakah kamu mendengar itu? Nada orang ini sangat keras. Zhao Chengjun segera mengipasi Liu Datong di sebelahnya. Liu Datong, itu anak itu berkata kamu tidak pandai seni bela diri. Bisakah kamu menahannya? Mendengar ini, Liu Datong menatapnya, dan segera melangkah ke atas ring, menunjuk David Fred dan berteriak dengan keras, "Nak, segera datang ke saya. Saya akan membiarkanmu merasakan kekuatanku." Oke. Melihatmu sangat ingin dipukuli, aku akan membantumu. Jawab David Fred, lalu bergerak di sekitar Xia Xiaoyu, melompat ringan, dan mendarat di atas ring. Wajah Xia Xiaoyu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa David Fred akan begitu bandel sehingga dia benar-benar berada di atas ring. Jadi Xia Xiaoyu buru-buru bergegas ke ring, dan dengan cemas berkata kepada David Fred, "Kakak David Fred, cepat turun." David Fred mengabaikannya, tetapi menatap Liu Datong, "Pria besar, kamu bisa mulai sekarang." "Hah? Aku tidak tahu, kamu cukup percaya diri." Liu Datong sedikit terkejut, lalu dia menjabat tangannya, menggerakkan persendiannya, menatap David Fred dan berkata, "Nak, aku bisa membiarkanmu melakukannya dulu." "Hehe, kamu mengatakan itu?" David Fred tertawa, dia tersenyum, dan tiba-tiba sosoknya bergerak, dan dia bergegas ke Liu Datong dalam sekejap mata. "Ah!" Liu Datong tercengang, dia tidak pernah menyangka kecepatan David Fred begitu cepat. Bang! Sebelum Liu Datong bisa bereaksi, David Fred sudah meninjunya, memukul perut bagian bawahnya dengan akurat. Pria besar Liu Datong, yang sekuat bukit, langsung terlempar keluar ring oleh pukulan ini, lalu jatuh ke dasar ring dengan celepuk. Melihat pemandangan ini, semua siswa yang menyaksikan kehebohan di bawah ring tercengang. Bahkan Xia Xiaoyu, yang masih sangat cemas terhadap David Fred, melebarkan matanya yang besar dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Bahkan Zhao Chengjun, yang menyaksikan pertarungan dari tepi ring, terkejut, karena dia tidak melihat bagaimana pukulan Yun, dan Liu Datong terlempar dari ring. Tahukah Anda, Liu Datong ini adalah salah satu siswa di sekolah seni bela diri Aula Prestise ini. Dia terkenal bisa bertarung. Apalagi dia besar dan kuat seperti banteng. Dia menempati peran besar dalam hal kebugaran fisik dan kekuatan kelebihan. Apalagi Liu Datong adalah seorang siswa veteran, dia telah berlatih seni bela diri di Aula Seni Bela Diri selama 3 tahun dan juga menjabat sebagai asisten pelatih kekuatan, kekuatannya jauh lebih kuat dari siswa biasa. Bahkan jika Zhao Chengjun, yang merupakan pelatih ketiga dari sekolah seni bela diri, keluar, akan membutuhkan banyak usaha untuk memenangkan Liu Datong. Tapi penampilan David Fred mengejutkan semua orang yang hadir. Pukulan. Itu benar, David Fred mengirim Liu Datong terbang dari ring hanya dengan satu pukulan. Semua siswa di sekolah seni bela diri Wei Fengtang belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Batuk Uhuk. Kekuatannya cukup kuat. Aku masih bisa bertarung. Ops. Setelah Liu Datong berguling di bawah ring, dia tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan ingin mendapatkan naik, tetapi dia meletakkan tangannya di lantai. Ada gelombang rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawah, mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebabkan Liu Da simpatis menutupi perutnya dengan kedua tangan, meringkuk menjadi bola, tidak bisa bangun sama sekali. David Fred tapi dia hanya melirik Liu Datong, tidak terkejut. Meskipun Liu Datong ini bertubuh besar, ia juga terlihat perkasa, namun nyatanya kultivasinya baru mencapai tahap awal Martial Venerable Realm. Pada level awal Wuzun, memang benar bahwa dia sangat kuat di Mingjin, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang pejuang yang dapat menunjukkan kekuatan batinnya, dia dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi David Fred sekarang adalah seorang kultivator, dan kultivasinya mendekati level tubuh Vajra, yang sama dengan level awal Martial King Realm dari seorang seniman bela diri. Selain itu, 9 bentuk naga dan gajah dia berlatih adalah keterampilan seni bela diri kuno puncak keterampilan tinju,
Kekuatan sebenarnya telah melampaui kategori master kekuatan internal. Oleh karena itu, di mata David Fred, Liu Datong benar-benar tidak cukup baik.